investasi yang baik itu 2L, yaitu legal dan logis. Artinya kalau nggak legal, kalau nggak logis, nah ini salah satu ciri dari investasi bodong. Belakangan ini sedang banyak banget, atau kita bisa sebut sebagai arus deras tawaran investasi, banjir ya di mana-mana. Bahkan banyak yang nunjukin sudah investasi apa, posting gitu ya, dan ini kan menimbulkan, ya bisa jadi sebenarnya motivasinya adalah mengajak orang untuk bisa ikut ya, tetapi juga banyak yang mencela, mencibir dan sebagainya. Kita lihat dulu kondisi ini kalau menurut Pak Teguh sama Pak Eko ini sebagai sebuah fenomena ya, atau bagaimana? Silahkan Pak Eko mungkin mengawalinya. Ya, Mbak Ola. Jadi beberapa bulan terakhir ini mungkin juga ini akibat dari pandemi ya, orang di rumah terus ngapain ini gitu ya. Jadi mengejutkan bahwa kita sudah bahas 2 minggu berturut-turut nih tentang fenomena bagaimana publik itu juga mulai tadi betul itu istilahnya latah investasi ya. Orang latah itu kan sebetulnya tidak sadar, betul nggak? Ya. Betul. Jadi apa yang dilakukan, orang latah itu kan kalau dikagetin, dia ngomong menirukan apa yang mengagetkan dia gitu ya. Nah, padahal investasi itu tidak bisa tanpa berpikir. Kalau menurut saya investasi itu sesuatu yang harus dipikirkan baik-baik. Nah, ini yang membuat kondisi di mana orang tanpa mengetahui, tanpa belajar, hanya mengikuti sesuatu yang dicontohkan oleh apalah idolanya atau apapun itu namanya ya, tapi saya pikir kita perlu bahas di sini, ya terutama kalau yang sudah-sudah masih menurut saya masih cukup mending gitu ya, investasi misalnya di saham, banyak influencer yang mulai berinvestasi di saham, which is itu dari sisi awareness ya itu baik ya, tapi kan tidak cukup dengan awareness ya. Nah ini instrumennya baik, legal ya, tetapi caranya salah gitu. Nah, sekarang muncul lagi nih ada yang ya selalu berulang ya investasi bodong, investasi ilegal, investasi yang tidak jelas itu ditawarkan dan sangat mengiming-imingi masyarakat karena dalam tanda kutip kebiasaan masyarakat kita yang malas untuk belajar, malas berpikir. Nah, ini kita coba ingin angkat lagi nih Mbak Ola ya untuk supaya teman-teman banyak yang berhati-hati lagi dengan semua tawaran-tawaran investasi. Gitu Mbak Ola. Oke. Saya sih paham betul dan mafhum banget dengan penjelasannya Pak Eko yang kita kerap malas untuk menggali gitu ya, mempelajari dan sebagainya. Nggak usah begitu, kita bikin acara, kita sebarin flyer, masih ditanya, "Itu hari apa ya?" Ya ampun Bapak, itu ada di flyer. Itu contoh kan. Nah, kita memang kecenderungannya saya perhatikan kita ingin sekali langsung ada di depan mata gitu ya Pak Eko sama Pak Teguh ya. Misalkan ini semangka loh, makan. Ini melon loh, makan gitu. Jadi enggan gitu untuk setidaknya mungkin membeli ke pasar kah harus pakai proses itu tuh yang orang berpikirnya itu jadi lama, nggak efisien dan sebagainya ya Pak Eko sama Pak Teguh. Dan katanya nih bukan warga plus 62 nih kalau nggak melihat kesempatan di tengah kesempitan. Nanti kita bahas ya. Bahkan ya benar nggak, surat antigen aja itu bisa dipalsukan ya karena dilihat ada kebutuhan gitu. Nah, bagaimana dengan investasi? Investasi bodong ini nih bagaimana kita menyikapinya, artinya mengenalinya lebih jauh lagi. Pak Eko sama Pak Teguh mungkin bisa dijelaskan kepada smart listener sebenarnya ciri-ciri ya yang harus paling kita cermati itu yang bisa benar-benar kita langsung tangkap itu kayak apa sih investasi yang ilegal ini? Silahkan Pak Teguh dan Pak Eko. Pak Eko. Silakan. Baik. Yang susah Pak Teguh lah. Jadi gini ya, tadi yang kesempatan dalam kesempitan itu
seru tuh ya, dan kita emang rata-rata kita emang suka yang instan ya, mungkin karena kita banyak makanan instan kali, jadi apa-apa semuanya mau yang instan ya. Pengen kayak cepet, pengen dapat hasil yang cepet, nggak mau melalui proses, informasi harus benar-benar disuapin, benar-benar udah disuapin juga benar-benar disuapinnya saya masuk banget gitu, kayak tadi Mbak Ola kasih tahu ada e-flyernya udah ada hari apa, Mas Irja nanya hari apanya gitu ya. Dan memang entah kenapa ya, padahal masyarakat kita ini kan masyarakat yang kental dengan budaya ketimuran ya. Bahkan hal-hal yang dengan kondisi yang bencana aja masih ada yang nggak tahu hatinya terbuat dari apa ya. Ngambil kesempatan, bahkan ngambil dana yang ilegal gitu ya. Dan juga termasuk tawaran investasi ini. Marak banget. Belakangan juga ada marak. Yang minggu lalu kita udah bahas bukan yang bodong aja, yang legal aja, yang benar aja kayak saham. Tapi kalau dengan pemahaman yang salah, minggu lalu kita udah bahas bagaimana harus kita mensikapinya, harus ada ilmu, harus ada mau belajar, mau tahu prosesnya, sehingga kita nggak inginnya untung tapi justru malah buntung karena kita mau instan, mau asal ini pakai ngutang lah segala macam. Itu yang kemarin. Nah, yang hari ini kita akan bahas lebih ke belakangan juga lagi marak, ada investasi-investasi yang seolah-olah tidak terasa itu sebagai investasi, karena seolah-olah di awal itu nggak ada keluar duit gitu kan, hanya sekedar melakukan ini bidang advertising ya, periklanan segala macam, tanpa saya harus menyebutkan namanya. Mungkin smart listener dan sahabat sonar juga sudah dengar atau bahkan mendapatkan penawaran itu ya, yang ternyata di tengah jalan untuk dapetin poin harus membeli poin. Nah itu baru keluar duitnya kerasa di situ. Kalau nggak membeli poin nggak akan naik misalkan gitu ya. Nah ini banyak sekali tawaran-tawaran seperti itu. Paling tidak OJK itu mengenalkan 2L untuk ciri-ciri tadi, untuk menjawab apa sih ciri-ciri investasi bodong. Yang mereka mengenalkan ada yang investasi yang baik itu 2L, yaitu legal dan logis. Artinya kalau nggak legal, kalau nggak logis, nah ini salah satu ciri dari investasi bodong. Itu legal artinya izin dia untuk menjalankan usaha, bukan izin badan hukumnya. Ini dua hal yang berbeda. Izin badan hukum itu dua hal yang berbeda ya itu ya. Dua hal yang berbeda, Mbak Ola. Saya mendirikan PT, maka saya mendapatkan izin sebagai PT, sebagai perusahaan yang bisa beroperasi, yang diakui perusahaannya. Tapi perusahaan ini menjalankan belum dapat izin usaha, ya? Ya, betul. Kegiatan si perusahaan ini menjalankan usaha apa, itu harus ada izin lagi. Misalkan perbankan, dia PT-nya Kumham, tapi untuk beroperasi sebagai bank, dia harus dapat izin dari Bank Indonesia, dari OJK, gitu-gitu. Nah, sehingga itu harus dilihat dulu. Nah, sebuah perusahaan, ketika dia hanya mencantumkan legalitas, hanya badan hukumnya, nah ini hati-hati. Karena bukan hanya badan hukum yang kita perluin, tapi izin usahanya apa? Bergerak di bidang apa? Apakah bergerak di PLBS, penjualan langsung, PLB, misalnya penjualan langsung berjenjang, MLM lah bahasa umumnya, atau izin apa? Atau izin koperasi dari Kementerian Koperasi, atau izin apa gitu ya? Kalau koperasi badan hukum sih sebenarnya, izinnya usahanya apa? Atau izin investasi dari OJK misalkan gitu. Atau izin apa nih? Gitu, sehingga harus jelas izinnya sebagai apa. Logis adalah logis nggak sih skemanya? Ketika saya bisa dapatin untung itu, untungnya dari mana? Siapa yang atau skema apa yang bisa menghasilkan uang sehingga saya mendapat return dari skema ini? Ya, ini juga harus yang logis. Ciri-ciri lain ada juga yang biasanya kalau investasi bodong yang benar-benar ngeluarin duit, ya kasih iming-iming return yang tinggi. Ukuran return tinggi itu bisa 3 kali, 4 kali dari return deposito per tahunnya gitu ya. Dan biasanya ditambahin, Mbak, bukan hanya return yang tinggi, ditambahin supaya orang lebih milih investasi yang dia tawarkan itu dapat return bulanan juga gitu. Nah, ini juga salah satu ciri-cirinya. Udah gitu ciri-ciri berikutnya yang ketiga selain legal, logis dan tadi return yang tinggi, itu mereka mengatakan bahwa investasi ini dijamin. Padahal peraturan perundangan kita mengatakan bahwa yang namanya investasi dilarang untuk dijamin. Ketika dia mengatakan ini dijamin kok, gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu ciri-ciri untuk kita hati-hati dalam menempatkan dana kita di situ. Juga
terdaftar di OJK misalkan gitu. Kalau memang itu berupa investasi yang ini ya, yang benar-benar menawarkan investasi, dia terdaftar nggak di OJK. Lebih-lebih lagi misalkan, oh ternyata perusahaan itu udah muncul masuk dalam list ilegal Satgas Waspada Investasi misalkan gitu. Nah ini kita menarik juga nih membahas tentang Satgas Investasi ini. Ciri-ciri lainnya antara lain adalah biasanya suka ditambah-tambahin dengan testimoni dari tokoh-tokoh, testimoni dari artis, testimoni dari pejabat, testimoni dari bahkan agama gitu ya. Ini dan tidak selalu sih ciri yang berikutnya ini adalah member get member, tapi member get member ini seringkali membuat suatu investasi supaya marak diikuti oleh banyak orang, maka mereka menggunakan skema member get member. Dan yang terakhir adalah skemanya nggak jelas. Artinya ini dapat duitnya dari mana? Inline dengan yang tadi nggak logis itu. Nah, gitu Mbak Wala. Ya, wow. Banyak banget hal yang nggak logisnya ya Pak Eko. Wah, gimana ini cara menajamkan kelogisan kita ya, kelogikaan kita ini. Berarti kan harus banyak mendengar dan banyak membaca. Pak Eko sama Pak Teguh pernah nih menceritakan kepada kita ya, share tentang skema Ponzi. Nah, apakah di antara tawaran-tawaran investasi yang ilegal belakangan ini, ada di antaranya yang juga mirip-mirip dengan skema Ponzi? Dan itu seperti apa sih? Mungkin lebih dalam Pak Eko bisa jelaskan. Ya, Mbak, sebenarnya Ponzi itu nama orang ya, dan skemanya itu sebetulnya yang menjadi memungkinkan untuk memberikan tawaran return yang tinggi. Ya, kenapa? Karena return itu sebetulnya tidak di-generate atau tidak dihasilkan dari suatu usaha, ya, suatu aset, tetapi return yang tinggi dibayarkan oleh orang yang masuk belakangan. Jadi kalau Mbak Ola masuk duluan, ya, Mbak Ola kalau uang 100 gitu, terus dijanjikan return 4% sebulan, ya, maka mendapatkan 4% sebulan atau Rp4, mungkin saya kasih gambarnya 100 juta deh ya, Mbak Ola ditawarin investasi dengan 100 juta mendapatkan 4% sebulan. Ya. 4% sebulan itu berarti kan 4 juta sebulan. Betul. Nah, 4 juta itu bukan dihasilkan oleh suatu usaha, tetapi 4 juta itu diambil dari orang yang masuk setelah Mbak Ola. Ya, jadi orang yang masuk setelah Mbak Ola itu nyetor 100 juta, diambil 4 juta untuk membayar Mbak Ola gitu ya. Dan itu terus ke bawah. Ya, sehingga nanti makin lama makin banyak orang yang di atas ya duitnya habis itu. Karena memang tidak ada usahanya. Itu yang kita sebut sebagai sistem Ponzi, di mana hasil yang diberikan kepada orang yang di atasnya itu didapat dari orang yang masuk belakangan. Ya, ini yang sangat bahaya. Dan kenapa kita bilang di awal tadi return tinggi dan kemudian sifatnya biasanya diiming-imingi dengan dibayar bulanan dan tidak ada risiko. Itu yang kita sebut sebagai return tinggi itu seperti apa? Saya ambil contoh ya Mbak Ola. Deposito itu sekarang yang boleh dijamin itu hanya beberapa. Deposito itu boleh dijamin oleh bank yang bersangkutan karena ada aturannya. Kemudian ada obligasi, ya itu juga dijamin. Tapi semua ada risikonya. Ya. Nah, kalau ini dengan tidak jelasnya perusahaannya, kemudian mereka mengiming-imingi membayarkan katakanlah tadi 3-4% sebulan, sementara deposito saat ini itu cuma sekitar 3% sampai 4%. Setahun. Ya. Jadi boleh kita bilang itu bisa 11 kali lipat, hampir 12 kali lipat. Dari itu kan tawaran yang luar biasa tinggi gitu ya. Jadi nomor satu yang paling gampang kalau tawarannya itu begitu tinggi kemudian tidak dijamin, udah lupakan saja, jangan ditanya-tanya lagi. Yang paling gampang sebetulnya seperti itu. Ya, jadi saya pikir kalau mau nggak usah mikir-mikir, ya kalau sudah diberi tawaran tinggi, kemudian berkali-kali lipat dari deposito, kemudian dijanjikan setiap bulan dibayar, tidak ada risiko, ya udah itu jangan ditanya lagi ini siapa gitu ya.